tema kita hari ini, tidak ada yang bisa membatasi pemberitaan Injil. Berarti hebat ya pemberitaan Injil. Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita buat semua orang. Nah adik-adik, ketika Yesus mencurahkan Roh Kudus turun atas para murid, nah para murid bertekun, berkumpul, berdoa, memberitakan berita kebesaran kemahakuasaan Allah. Dan Roh itu selalu bekerja sehingga para murid bisa melakukan mujizat. Nah adik-adik, kita juga boleh menerima mujizat Tuhan dan melakukan mujizat kalau Tuhan berkuasa atas diri kita. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu semua. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun kalian berada. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu Gereja Metodis Bethesda Siborbo Distrik 3 Wilayah 1. Mari adik-adik semuanya, kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita, kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat semua berkat yang Kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah online kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan ibadah kami ini. Biarlah Tuhan Yesus, ibadah online kami ini menjadi berkat bagi semua orang. Kuduskan dan hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada sukacita adik-adik? Mari kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Dia berjanji
siapkan hati kita, kita angkat satu pujian, siapkan hatiku Tuhan. Baik anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik yang boleh memberkati kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan firman dan juga anak-anak sekolah minggu yang mendengarnya. Dimanapun berada, Tuhan pakai menjadi alat kebenaran firman Tuhan. Sehingga pemberitaan Injil boleh didengar semua orang, bahkan orang-orang terdekat kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang mau kita renungkan diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 5 ayat 12 sampai 16. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16 saya akan baca ya bagi kita semua. Adik-adik boleh mengikuti dalam hati masing-masing dimanapun berada. Begini firman Tuhan. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat.
Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tema pada minggu ini adalah tidak ada yang dapat membatasi pemberitaan Injil. Tidak ada yang dapat membatasi pemberitaan Injil. Nah, adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, pada saat ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana pekerjaan, perbuatan para rasul-rasul, orang percaya, bahkan Petrus yang selalu berkumpul dalam persekutuan yang erat di serambi Salomo. Nah, mereka banyak mengadakan mujizat-mujizat. Mereka sangat dihormati orang banyak. Dan jumlah mereka semakin hari semakin bertambah untuk datang kepada Tuhan. Dari Yerusalem datang berduyun-duyun, membawa orang-orang yang sakit agar disembuhkan. Bahkan juga orang-orang yang diganggu roh jahat juga mereka bawa untuk disembuhkan. Sehingga mereka yang disembuhkan semakin percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Yesus sangat memberkati mereka. Yesus sangat mengasihi mereka, memberikan kuasa untuk menyembuhkan dan menjadi saksi akan perbuatan Tuhan. Yesus pakai semua rasul-rasul, Petrus dan juga orang-orang percaya. Kemudian pemberitaan Injil pun tersebar ada di sekolah minggu sampai ke penjuru tempat dan semua tempat. Karena apa? Semua karena kuasa Yesus kepada mereka. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan rasul-rasul sebenarnya? Sehingga mereka menjadi pemberita Injil. Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka selalu berkumpul dan melakukan persekutuan dengan Tuhan. Dalam persekutuan mereka itu, mereka boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahkan juga belajar tentang firman Tuhan. Dan mereka selalu berpengharapan kepada Tuhan agar Roh Kudus menolong dalam memberitakan Injil kepada banyak orang, terkhusus bagi mereka yang belum percaya dan menerima Tuhan, agar mereka boleh percaya dan menerima Tuhan. Nah, adik-adik, mereka selalu setia berdoa. Mereka selalu setia berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus agar mereka bekerja bersama dengan Roh Kudus dalam mengadakan tanda-tanda mujizat. Sehingga rasul-rasul, Petrus dan juga orang-orang percaya boleh menunjukkan kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus dalam diri mereka melalui Roh Kudus. Agar mereka boleh menunjukkan mujizat, tanda-tanda kesembuhan bagi semua orang yang datang, rindu untuk disembuhkan. Sehingga ada banyak orang yang takjub, ada banyak orang yang heran melihat apa yang rasul-rasul lakukan. Sehingga orang-orang yang disembuhkan semakin percaya kepada Tuhan.
Tadinya mereka adik-adik yang hanya datang membawa keluarga mereka untuk disembuhkan. Nah, orang yang disembuhkan itu semakin percaya. Bahkan orang yang membantu orang yang disembuhkan ini untuk dibawa kepada rasul-rasul ternyata sembuh. Mereka juga percaya kepada Tuhan. Sehingga pemberitaan Injil, kebenaran firman Tuhan sampai kepada semua orang. Setiap orang ternyata adik-adik bisa dipakai oleh Allah. Bisa dipakai oleh Yesus loh untuk sebagai alat dalam pemberitaan Injil. Melalui apa? Kehidupan mereka. Melalui apa? Perbuatan mereka. Melalui apa? Kesaksian hidup mereka. Bahkan ada banyak hal lain yang dipakai Allah menjadi alatnya. Supaya nama Allah semakin dipermuliakan. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mari kita tetap turut pada kehendak Tuhan. Mari kita tetap setia untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada ternyata yang mampu membatasi pemberitaan firman Tuhan kepada semua orang. Ketika Tuhan mau, maka Tuhan akan mengizinkan dia sebagai alat penyampai kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ketika beribadah sekolah minggu, kita pasti sama-sama beribadah ya, sama seperti para rasul, di Serambi Salomo, orang-orang percaya, mereka selalu setia beribadah kepada Tuhan. Kita juga anak-anak sekolah minggu, di saat ibadah sekolah minggu, apalagi sudah dalam persekutuan di gereja, kita sudah bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita pasti dalam ibadah sekolah minggu, kita melakukan ibadah dengan baik. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, bahkan kita juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu, tetaplah setia dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Ada di sekolah minggu, dimanapun berada, tetaplah memberi diri dengan baik, dengan segala sukacita kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan mampu memakai siapapun sebagai alatnya untuk menyampaikan kabar sukacita. Jadi jangan takut adik-adik sekolah minggu. Kita pun yang kecil ini bisa dipakai oleh Tuhan dalam mengabarkan firman Tuhan. Jadi untuk itu adik di sekolah minggu, biarlah kita selalu diurapi oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, supaya Roh Kudus itulah yang bekerja menggerakkan kita sebagai pemberita Injil, pemberita firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, biarlah itu boleh seturut dengan firman dan kebenarannya. Saya percaya adik di sekolah minggu, kita akan selalu setia beribadah kepada Tuhan. Jangan malas-malas ibadah ya, supaya Tuhan semakin berkati hidup kita. Supaya Tuhan boleh memakai kita dengan rohnya, sehingga kita bersaksi bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Tuhan banyak memberikan berkat, Tuhan banyak menolong kita. Dan kita melalui kebaikan Tuhan dalam diri kita, kita boleh memberitakan bahwa Tuhan sangat dahsyat. Sehingga orang-orang sekitar kita semakin percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar kita semakin yakin bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat. Nah, di sekolah minggu semoga diberkati Tuhan ya dimanapun berada. Dan jangan pernah berhenti dalam memberitakan firman Tuhan, karena tidak ada yang dapat membatasinya. Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang terus menolong kami. Tuhan, kami ingin seperti rasul-rasul, Petrus dan orang percaya, yang selalu menyatakan tanda-tanda kebaikan Tuhan. Kami ingin jadi berkat dimanapun dan kemanapun kami berada. Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami semakin bermakna, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Kami mohon kepadamu Tuhan, pakai kami. Walaupun kami masih kecil sebagai anak-anak sekolah minggu, kami percaya
Tuhan akan terus pakai kami sehingga kami boleh senantiasa menjadi alat kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Allah yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari adik-adik semua, kita akan akhiri pada kita ini. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, kita terima berkat dari Tuhan. Maka anugerah daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah senantiasa yang memberkati engkau sekalian, sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.